adalah keluarga sederhana yang bahagia. Pada zaman dahulu kala, di daerah Talang Siambul, Kabupaten Indragiri, Hulu, Provinsi Riau, hiduplah sepasang suami istri. Mereka tinggal di sebuah perkampungan dan berbaur dengan masyarakat. Rumah tempat tinggal mereka sangat kecil, dindingnya berbuat dari kulit kayu dan atapnya dari daun rumbia. Rumah tempat tinggal mereka berbentuk rumah panggung agar binatang buas tidak akan mengganggu keluarga itu jika mereka sedang tidur. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Pada saat sang surya telah meninggalkan peraduannya, sementara sang rembulan memancarkan cahayanya, lahirlah anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Sambil menggendong anaknya yang baru lahir, Pak Sardim berjalan menghampiri Ibu Sardim yang sedang duduk di kursi yang terbuat dari bambu. "Bu, anak kita akan diberi nama siapa?" tanya Pak Sardim. "Aku berserah padamu saja," kata Ibu Sardim sambil mengambil anaknya dari gendongan Pak Sardim. "Aku ingin memberi nama anak kita K1, yang artinya anak pertama," jawab sang suami sambil membelai kepala anaknya. "Aku setuju saja," jawab Ibu Sardim sambil menidurkan anaknya. Sejak pasangan mereka mempunyai anak yang bernama K1, orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka memanggil Pak Sardim dengan sebutan Pak K1 dan Ibu dengan sebutan Ibu K1. Pada malam bulan purnama, langit kelihatan cerah, bintang-bintang turut serta menghiasi malam. Cahaya bulan yang terang benderang membuat malam itu bagai siang hari. Pada malam itu, K1 bersama teman-temannya bermain kejar-kejaran. Pak K1 dan Bu K1 sedang duduk-duduk di bawah pohon ketapang yang tumbuh di halaman rumahnya. Mereka itu sengaja duduk-duduk santai di luar rumah sambil menikmati indahnya bulan purnama. "Bu, indah sekali bulan purnama malam ini," kata Pak K1 sambil menunjuk ke arah bulan purnama. "Ya Pak, indah sekali. Betapa agung ciptaan Tuhan." "Ya Pak," kata Bu K1 sambil mengangguk-angguk. "Bu, lihat K1, anak kita itu," kata Pak K1 sambil menunjuk ke arah anak mereka. "K1, Bu, tak terasa anak kita K1 telah berusia 7 tahun, kata Pak K1. "Ya Pak, sebentar lagi K1 akan punya adik," kata Bu K1. Ya, sebentar lagi dia punya teman untuk bermain," kata Pak K1 sambil melihat ke langit. "Bu, sudah malam, ajak K1 masuk ke dalam rumah," kata Pak K1. "Jangan lupa, Bu, cuci tangan dan kakinya dan tidurkan dia," lanjut Pak K1. "Ya Pak," jawab Bu K1. "K1, anakku sayang, ayo masuk, sudah malam," lanjut Bu K1 sambil menarik tangan K1. "Ya Bu," jawab K1. Sang mentari muncul di ufuk timur sebagai tanda pagi telah tiba. Pagi yang cerah itu seolah-olah mengajak awan-awan menari dan berarak menghiasi penjuru cakrawala. Pagi hari itu K1 sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan seorang bayi. Sambil berlari-lari, bergegaslah K1 masuk ke rumah. Ternyata suara tangisan itu berasal dari tangisan seorang bayi yang baru lahir. Ibu, itukah adik K1?" tanya K1 sambil menunjuk bayi yang sedang terbaring di sebelah ibunya. "Ya, benar, itu adik K1," jawab Bu K1 sambil mengangkat bayi itu untuk ditunjukkan kepada K1. "Adik K1 laki-laki," lanjut Bu K1.
Siapa nama adik K1, Pak? Tanya K1. Adikmu bernama K2, yang artinya anak kedua, jawab Pak K1. Asik, asik. Sekarang K1 mempunyai teman untuk bermain, ujar K1 dengan gerangnya. Apakah K1 sayang kepada adik? Tanya Pak K1. Iya, Pak. K1 sangat sayang kepada adik, jawab K1 sambil mencium pipi adiknya. Nanti kalau K1 sudah besar, K1 mau menjaga adik, Pak, kata K1 sambil membelai kepala adiknya. Bagus, bagus anakku, kata Pak K1. Malam itu indah sekali, bintang-bintang di langit bertaburan dengan pancaran cahaya yang berkelap-kelip. Bulan memancarkan sinarnya ke seluruh alam semesta. Malam itu K1 sedang bermain bersama K2 yang sudah berusia 5 tahun. Mereka bermain batang kayu yang dipotong-potong dan cara mainnya dipukul dengan kayu yang lebih panjang sehingga batang kayu tersebut meloncat. Siapa yang pukulannya lebih jauh, itulah yang dinyatakan menang. Pada saat mereka sedang asyik bermain, tiba-tiba terdengar suara ibu K1 memanggil mereka. K1, ajak adikmu tidur, hari telah malam, panggil ibu K1. Iya, Bu, jawab K1 sambil mengemas permainan tersebut. Pagi-pagi buta, Pak K1 telah bangun dan pergi ke hutan. Pak K1 sengaja tidak membawa serta K1 seperti biasanya. Pak K1 meninggalkan K1 di rumah supaya menemani ibu K1 yang tinggal menunggu hari untuk melahirkan anak ketiga mereka. Pada saat matahari telah berada di atas kepala dan pancaran panasnya menyengat kulit, Pak K1 memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Pak K1 duduk-duduk di teras rumah untuk melepas lelah. Dari dalam rumah terdengar Bu K1 memanggil Pak K1. Pak, panggillah dukun bayi, anak kita sepertinya akan lahir, kata Bu K1. Ya, Bu, aku pergi dulu, jawab Pak K1 sambil bergegas pergi. Tak lama kemudian, Pak K1 dan dukun bayi itu pun datang. Selang beberapa saat kemudian, lahirlah anak ketiga dari pasangan Pak K1 dan Bu K1. K1, K2, kemarilah nak, panggil Pak K1 dengan suara nyaring. Ya Pak, jawab K1 sambil menarik tangan K2. Anakku, adik kalian sudah lahir, kata Pak K1 dengan gembira. Apakah kalian merasa senang? Kata Pak K1. Ya, tentu Pak, kata K2. Pak, adik K1 laki-laki atau perempuan? Tanya K1. Adikmu laki-laki, ini dia, kata Pak K1 sambil menunjukkan bayi yang baru lahir itu kepada K1. Bapak, beri nama siapa adikku ini? Ketigo, namanya yang artinya anak ketiga, jawab Pak K1. Ibu, K1 sayang sama K2 dan K3. Ya harus sayang, dan K1 harus bisa melindungi adik-adikmu. Ya Bu, jawab K1 dengan tegas. Ketika terdengar bunyi ayam jantan berkokok sebagai tanda hari telah menjelang pagi, Pak Sardim membangunkan K1 untuk diajak pergi ke hutan untuk mencari buah-buahan, kayu bakar, sayur-sayuran, ubi-ubian, serta menangkap ikan. Hasil hutan tersebut sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lagi dijual ke pasar. Sementara itu, Bu K1 pergi ke dapur untuk memasak. Diambilnya beras, sayur-sayuran, serta ikan gurame yang ditangkap oleh Pak K1 saat memancing waktu itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nasi, sayur, dan ikan goreng pun telah selesai dimasak. Kemudian Bu K1 mencuci piring, baju, dan menyapu rumah. Setelah selesai, Bu K1 memandikan K2 dan K3. Ibu, mengapa kita harus mandi sehari 2 kali? Tanya K2 sambil menggosokkan sabun ke badannya.
kedua, mandi itu gunanya untuk membersihkan kotoran yang melekat di badan sehingga tubuh kita tidak terkena penyakit kulit. Jawab ke-1. Selain itu, mandi membuat badan kita segar dan tidak berbau, ujar Bu ke-1 sambil mengguyur air ke badan kedua. Anakku, kamu harus rajin mandi ya, jangan malas, kata Bu ke-1 sambil mengeringkan badan kedua dengan handuk. Ya Bu, adik juga harus rajin mandi. Ya Bu, tanya kedua. Ya betul, jawab Bu ke-1. Abang ke-1 juga harus rajin mandi ya Bu, tanya kedua sambil melilitkan handuk ke badannya. Ya betul, anak ibu pandai ya, semua harus rajin mandi, ujar Bu ke-1 sambil mengusap kepala kedua. Setelah selesai memakaikan pakaian kedua dan ketiga, Bu ke-1 mengajak kedua anaknya bermain di depan rumah mereka sambil menunggu kedatangan Pak ke-1 dan ke-1 pulang dari hutan. Tak beberapa lama kemudian datanglah Pak ke-1 dan ke-1. Hari ini hasil hutan yang mereka dapatkan banyak. Alangkah senang hati Bu ke-1 karena hasil hutan tersebut bisa dijual ke pasar sebagian. Bapak, Pak, ikan yang Bapak tangkap besar-besar, suruh kedua. Ya, syukurlah hari ini Bapak mendapat ikan yang besar-besar untuk lauk kita esok pagi, kata Pak ke-1 sambil menunjukkan ikan yang didapatnya kepada kedua. Ikan apa ini Pak? Seru kedua. Ikan patin namanya, nanti kita masak asam pedas ya, kata Pak ke-1 sambil memasukkan ikan patin ke dalam ember yang berisi air supaya ikan tersebut tidak mati. Wah, lezatnya, kata kedua. Bapak, Pak, besok pagi kedua ikut Bapak ke pasar ya, pintar kedua. Ya, tapi besok bangun pagi ya, kata Pak ke-1. Ya, kata kedua singkat. Kemudian Pak ke-1 duduk di kursi bambu untuk melepas lelah sementara. Ke-1 pergi ke belakang rumah untuk mandi. Setelah Pak ke-1 selesai mandi, mereka berkumpul di dalam rumah untuk makan bersama. Tradisi makan bersama sengaja diterapkan dalam keluarga Pak ke-1, walaupun di tengah masyarakat keluarga Pak ke-1 tergolong keluarga miskin. Kebahagiaan, kerukunan, serta kebersamaan terpancar dalam keluarga yang sederhana itu. Dalam waktu sekejap saja hidangan yang tersaji di atas tikar pun telah habis. Bu ke-1 dibantu ke-1 membawa piring, gelas, sendok, mangkok, dan bakul ke dapur untuk dicuci. 2 tahun kemudian, anak keempat pasangan suami istri ini lahir. Anak laki-laki keempat keluarga itu diberi nama keempat, yang artinya anak keempat. Selang 2 tahun setelah kelahiran anak keempat, lahirlah anak kelima dengan keluarga itu. Anak kelima mereka diberi nama Kalimo, yang artinya anak kelima. Pasangan Pak ke-1 dan Bu ke-1 telah dianugerahi 5 orang anak laki-laki. Sejak dini pula anak-anak itu dilatih mandiri. Ke-1 yang sudah besar bertugas mencari hasil hutan bersama Pak ke-1 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua membantu Bu ke-1 membersihkan rumah. Ketiga menemani keempat dan kelima supaya tidak mengganggu Bu ke-1 yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Ketiga, temani adikmu dulu ya, ibu mau masak dan mencuci piring, kata Bu ke-1. Ya Bu, adikku keempat dan kelima, ayo main sama abang, ajak ketiga. Kita main lompatan dengan tali dari kulit pohon, itu yuk, ajak ketiga sambil memberikan tali dari pelepah pohon kepada kedua adiknya. Abang, talinya kurang panjang, kata keempat dengan kesal. Bawa sini, Dik, abang sambung dengan tali yang satunya, kata ketiga. Ini, abang, lanjut keempat. Ini Dik, sudah selesai abang sambung, kata ketiga sambil memberikan tali yang telah tersambung untuk main lompat-lompatan. Terima kasih abang, kata keempat dengan tersenyum. Sedang main apa Dik? Tanya kedua. Abang kedua ini kaget. Ketiga bang, ujar
ketiga dengan nada kesal. Maaf yuk kita main di depan, ajak kedua sambil memandang kelima. Memangnya abang telah selesai menyapu rumah? Tanya ketiga. Sudah semua telah beres, jawab kedua. Ayo kalau begitu ajak keempat sambil membawa tali untuk main lompat-lompatan. Waktu kian berjalan terus. Kalimo telah berusia 3 tahun. Ibu ke-1 mengandung lagi. Kandungan Bu ke-1 telah berumur 9 bulan 10 hari. Pak ke-1 menunggu kelahiran putranya yang ke-6 dengan cemas karena sang istri mengandung dalam usia yang tidak muda lagi. Sore itu langit tampak cerah, matahari pelan-pelan meninggalkan singgasananya. Di sela-sela dedaunan tampak sinarnya berwarna kemerah-merahan. Tak berapa lama kemudian sang surya pun tenggelam. Tiba-tiba di langit muncul awan hitam. Langit yang tadinya cerah dalam waktu sekejap berubah menjadi hitam kelam. Kemudian turunlah hujan dengan derasnya dan angin kencang disertai petir. Sementara itu, di dalam rumah Pak Sardim sedang menunggu kelahiran anaknya yang ke-6. Tidak lama kemudian, keluarlah dukun bayi dari bilik sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Pak, ini anak Bapak telah lahir laki-laki, kata dukun bayi sambil menyerahkan bayi itu kepada Pak ke-1. Syukurlah anakku lahir dengan selamat. Terima kasih, Nek, kata Pak ke-1. Nek, anakku lahir di tengah hujan deras disertai angin dan petir. Apakah ini pertanda buruk? Tanya Pak ke-1. Berdoa saja semoga ini semua bukan pertanda yang buruk, jawab dukun bayi tersebut. Hujan telah berhenti. Nenek permisi dulu ya, pamit dukun bayi itu sambil menjabat tangan Pak ke-1. Ya Nek, terima kasih, biar saya antar nenek pulang, lanjut Pak ke-1. Ya terima kasih, jawab dukun bayi itu. Para tetangga berdatangan ke rumah Pak ke-1 ingin melihat anaknya. Keceriaan suasana di rumah itu juga dirasakan oleh ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Anak laki-laki ke-6 Pak ke-1 diberi nama ke-6 yang artinya anak ke-6. Kini Pak ke-1 mempunyai 6 orang anak laki-laki. Pak ke-1 dan Bu ke-1 merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang.